Salam buku, ayo kita bedah buku. Dihadir di sini sekarang adalah pengarang kumpulan cerpen. Bukan, kumpulan puisi. Kumpulan puisi berjudul Utopia Distopia. Iya. Perkenalkan, namanya adalah penyair kita. Halo, saya Maria Dorothea. Sebenarnya ini belum bisa dibilang penyair sih, Mas. Baru belajar aja menulis puisi. Oh iya, rendah hati ya. Baik. Buku puisi karya praktisi ilmu komunikasi yang mendalami perubahan zaman di bidang komunikasi canggih yang menggeser budaya menjadi serba tak terbatas ruang. Ini bukunya ini. Ruang privat tak lagi dimiliki dan semua orang dengan mudah terhubung dengan orang lain selama 24 jam, tak ubahnya secara menyeluruh diawasi orang lain. Itulah bekennya Panopticon. Ya betul? Iya. Bagaimana ahli komunikasi ini menjelaskan Panopticon? Iya. Tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Jadi memang semua yang terjadi di aktivitas kita sehari-hari itu kan memang punya banyak hal yang bisa kita refleksikan kalau kita memang tahu mengenai itu kan, Mas. Termasuk juga teknologi komunikasi yang terkesannya canggih sekali, tapi sebenarnya di balik kecanggihan itu ada banyak cerita yang bisa kita kulik, yang bisa kita maknai. Jadi di balik kecanggihan teknologi sekarang ada revolusi industri generasi 4, 5 ya. Itu banyak cerita. Nah, upaya kemanusiaan menghadapinya ya, dan semua hal itu tadi berawal dari kesadaran adanya perubahan budaya yang semula gegar budaya, betul? Menjadi terbiasakan. Keseimbangan dalam relasi kuasa kontemporer ini mesti terjadi dengan mengoptimalkan penjiwaan tentang alam dan awal kehidupan manusia yang steril dari hasil revolusi industri generasi 4 dan sekarang ini. Bagaimana menjelaskannya dikaitkan dengan buku antologi puisi Utopia Distopia dan mengapa memilih judul buku ini dan gagasan apa yang tidak disampaikan? Cukup panjang ya, Mas Jo. Jadi memang berangkat dari seperti yang Mas Jo bilang bahwa ada banyak cerita di balik semua kejadian itu. Ini tuh gagasannya bermula dari saya sering diskusi sama teman-teman, cerita-cerita, terus juga melihat di sekeliling. Ketika orang awalnya canggung berhadapan di depan Zoom meeting mungkin, terus berdiskusi apapun, bahkan melakukan pekerjaan yang biasanya di kantor berubah menjadi ke Zoom meeting yang kita nggak pernah ketemu gitu. Di situ kan terjadi gegar budaya. Orang tidak terbiasa gimana caranya untuk merubah virtual background menjadi seolah-olah kantor padahal di rumah, terus kemudian cuman pakai kemeja atasan tapi celana pendek di rumah. Nah, terjadinya gegar budaya itu kemudian manusia membiasakan diri, terpaksa terbiasa juga mungkin dengan adanya semua yang terjadi ini. Itu yang kemudian menjadi fenomena-fenomena menarik yang menurut saya menarik juga untuk direfleksikan seperti itu. Nah, kenapa kemudian distopia? Karena memang menurut saya kondisi ini, fenomena dalam perkembangan teknologi komunikasi ini itu dua hal yang punya dua sisi. Yang pertama, dia menawarkan semua yang sempurna. Bahkan kita di rumah kita bisa tinggal klik pesan makanan. Kita di rumah kita bisa tinggal pergi tur
kemanapun kita mau, bisa ke Eropa, kemanapun kita mau, bahkan di satu tempat yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Terus di rumah aja kita bisa tahu semua banyak perkembangan dunia. Jadi kondisi perkembangan teknologi yang sangat advance ini, sangat established ini tuh memberikan semua yang sempurna. Tapi di balik kesempurnaan itu, yang saya juga pengen berikan kesadaran kepada kita semua bahwa di balik semua yang sempurna itu ternyata ada banyak ketidaksempurnaan atau banyak semrawutnya. Kita kemudian kehilangan sisi untuk mau diam. Kita pengen cepat semua bisa cepat gitu. Terus kita kemudian kehilangan sisi untuk oh ya memang satu saat kita memang harus berjalan perlahan. Ketika pandemi datang semua orang kan pusing gitu. Padahal biasanya semuanya bisa dilakukan, tapi itu kemudian mengajarkan kita juga untuk ya memang tidak bisa semuanya dilakukan dengan teknologi. Wow, saudara, salam ayo bedah buku. Ya. Ini tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari penyair kita, ahli komunikasi, ya, praktisi komunikasi yang menguasai teori tentang komunikasi, sehingga padahal tadi ada janjian untuk wawancara ya. Saya langsung bilang tentang relasi kuasa, ya. Teori relasi kuasa itu salah satunya yang adalah panoptikon. Di mana selama 24 jam kita itu saat ini dengan teknologi website, teknologi internet, ya, kita 24 jam diawasi orang terus-menerus. Ya. Nggak saya jelaskan nggak jelas ini. 24 jam lalu terkonek dengan orang, seakan-akan kita tidak ada batasnya. Semua mata-mata memandang kita banyak sekali, dan dia dengan canggih membicarakan itu, padahal saya nggak janjian ya langsung. Nah, maka puisi-puisi di buku ini spektrumnya mencakup kutub-kutub berseberangan secara ekstrim antara teknologi tadi dan kemanusiaan sebagai ekses. Ya, di balik cerita itu banyak sekali yang sekarang orang harus berupaya untuk bisa menyesuaikan diri dan mengembalikan manusia pada kerinduan dalam kesepiannya terekses teknologi zaman. Ya, diruntuhkannya relasi kuasa pikiran yang penting untuk meruntuhkan relasi kuasa tubuh individu dan relasi kuasa tubuh sosial yang negatif di sisi agama, kedokteran, pemerintah, panoptik, dominasi dan manipulasi. Bagaimana konkretnya di dalam isi-isi puisi ini? Itu ada kalau ngomongin relasi kuasa itu saya teringat satu pengalaman saya. Pengalaman ya. Nonton film yang tentang Facebook itu, Mas. Jadi itu mengerikannya adalah kita semua itu merasa punya banyak kebebasan dengan semua perkembangan teknologi ini. Kita merasa bahwa kita bisa melakukan banyak hal, tapi seperti Mas Jo bilang, sebenarnya kita sedang diawasi. Semua gerak-gerik kita itu terekam untuk dijadikan pola. Kenapa mereka melihat pola kita? Karena dengan tahu bagaimana manusia itu berinteraksi, bagaimana manusia itu melakukan sesuatu, mereka kemudian memahami manusia, apa yang dibutuhkan manusia, sehingga dari situ akan muncul produk-produk lain, produk-produk ekonomis tentunya, untuk terus menggait kita, untuk terus membuat kita punya desire atau hasrat untuk mau dan ingin terus, sehingga berbicara tentang relasi kuasa sebenarnya ini terus untuk mengikat kita menjadi makhluk-makhluk yang konsumtif dibanding dengan produktif itu. Jadi antologi puisi ini kemudian membantu saya juga untuk
Bagaimana caranya supaya kita nggak hanya konsumtif tapi juga produktif. Itu sih Mas. Nah, begitu luar biasa. Kita diawasi 24 jam oleh mata demi mata. Sehingga kita tidak punya kekuasaan. Dalam relasi kuasa pasti ada yang berkuasa dan yang dikuasai. Dan ini cocok dengan judul buku ini, Utopia Distopia. Tapi kita cocoknya di mana? Utopia itu apa? Distopia itu apa? Sebelum kita menjelaskan itu, mari kita langsung terjun ke puisinya yang akan dibacakan oleh sang penyanyi. Oke, ini saya baca berjudul Utopia Distopia. Dia memberikan segala kemudahan, menawarkan banyak kemungkinan, menyuguhkan kebaruan. Kita dibuat mabuk oleh semua kedahsyatan, mempersembahkan segudang kehebatan. Alih-alih yang terjadi, teknologi komunikasi hari-hari ini membuat kita tampak terhubung, padahal mendekat dalam kesendirian. Semuanya terpenuhi, tapi di hati diliputi kekosongan. Melihat sekeliling absen kecacatan, nyatanya banyak yang menyimpan kebukaan. Maraknya jeratan dalam kecanggihan mengancam nilai diri dan setiap masa kepemilikan. Di balik kesempurnaan tersikap kemurkaan. Tak perlu menuding siapa di balik kemelut ini, yang kian runyam mengancam anak cucu. Kita yang belum siap menerima semua inovasi kebaruan, yang kilat menyambar semua sisi kehidupan. Kita hanya butuh tetap menjadi kita, menjadi manusia, berakal, berakhlak, hati nurani. Oh. Dari puisi untaian kata yang indah, sastra, ya, susastra, kesusastraan, distopia dan utopia itu mungkin yang belum terbiasa mendengarnya akan sudah dapat mengambil gambaran. Tetapi lebih baik kita tanya langsung saja kepada sang penyairnya. Distopia itu apa sih? Dan utopia itu apa sih? Begitu. Sesuai dengan isi yang sudah diungkap tadi, maka kita akan secara deduktif sekarang ya dari hal yang bersifat umum menjadi yang bersifat khusus kan deduktif. Sekarang setelah yang umum dari penjelasan berbagai macam tadi, sekarang termasuk hal yang khusus tentang istilah yang dipilih sebagai judul. Oke. Jadi, ya seperti yang saya sampaikan tadi, utopia distopia itu mengandung makna bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang menjadi tema di semua puisi ini itu punya dua sisi, di mana dalam semua kecanggihannya dia menawarkan banyak kesempurnaan gitu. Seperti salah satu puisi yang saya paling ingat itu sesuai aplikasi. Sesuai aplikasi kita tinggal klik pesan makanan, sesuai aplikasi kita mau paket kita diantar, sesuai aplikasi semua kita bisa dapatkan dari aplikasi itu. Tapi kadang kita juga lupa, nggak semua yang ada yang kehidupan ini tawarkan itu kita bisa miliki. Itu yang dua sisi itu yang kita semua perlu ingat, termasuk saya itu merecall kembali saya ketika kita mau semuanya gampang semuanya dapatkan, tapi ternyata ya hidup tidak menawarkan semua kemudahan itu gitu. Nggak semua juga, dan nggak punya semua itu nggak apa-apa juga. Itu salah satunya Mas. Jadi ada kondisi di mana dunia ini penuh dengan kesempurnaan, seolah-olah sempurna, padahal dalam kondisi kesempurnaan itu banyak yang semrawut juga. Dan ya this is life gitu, inilah kehidupan memang. Dan kehidupan ini yang kemudian mesti kita maknai dan juga kita hidupi. Itu sih Mas. Ya. Jadi itu pemaknaan seni bukan hanya keindahan dalam arti konvensional, tetapi pemaknaan dari setiap pengalaman. Dan ini pengalaman
bisa pengalaman batin dan pengalaman yang lain, indrawi yang lain. Untuk ending, sebelum kita memaknai masing-masing Anda sebagai pembaca, sekarang langsung kepada istilah utopia itu artinya apa, distopia itu apa? Iya, utopia itu sempurnaan. Kalau distopia kebalikannya. Jadi ini memang utopia, distopia lawan kata. Saya ambil itu memang untuk menggambarkan satu kondisi perkembangan teknologi komunikasi ini, gitu, supaya semua kita kemudian melek terhadap kondisi-kondisi ini. Tidak cuman euforianya aja yang kita mesti rayakan gitu. Tapi kita juga mesti aware, kita mesti sadar juga ada kondisi-kondisi lain gitu. Jadi utopia itu sempurna, distopia kebalikannya, lawan katanya. Terima kasih untuk sang penyair kita. Selamat atas kelahiran antologi puisi Utopia Distopia, dan selamat berkarya, kiranya karya-karyanya semakin moncer dan bermanfaat bagi kita semua. Salam ayo bedah buku. Terima kasih. Selamat sukses. Siap.